Selamat siang, welcome back to my channel ya. Hanam Tim Rahas, terima kasih klik video ini dan terima kasih juga bergabung. Kita kuat, semangat dan hebat. Yang pastinya hari ini kita doakan pada siapapun yang sekarang ini mencari rezeki di luar sana, buat orang-orang itu saya sehat-sehat selalu, kuat ya, jangan pernah putus asa. Semoga dipermudahkan urusannya, banyak rezekinya, dipermudahkan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. So guys, setelah pemerintahan Presiden Jokowi, proyek terbesar Indonesia, proyek raksasa itu ialah IKN, dan sampai sekarang IKN masih disebut-sebut guys. Kemajuan dan kemegahannya sampai ke sekarang Malaysia nih kalau sebut sama IKN mereka bangga ya. Dan saya sendiri memang tidak sabar kalau berpeluang ke Indonesia, kalau boleh masuk ke IKN saya mau sekali. Akan rezekinya ya guys. Dan sekarang ini sudah kepemimpinan yang baru yaitu Presiden Prabowo. Ini saya kepo nih, apalagi proyek-proyek raksasa yang bakal dicipta dan dilaksanakan. Ada yang kata akan ada benteng raksasa Jakarta Indonesia. Aku tidak tahu itu berita hoax atau tidak, nanti kamu komen di bawah. Dari channel Mas Don ini segera dimulai 2 proyek raksasa di era Presiden Prabowo. Ini 2 guys, bukan 1, ini 2. Lama-lama lah saya kepo. Let's go tetap video. Let's go. Yang pertama adalah Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa. Pembangunan proyek ini dirancang untuk melindungi pesisir utara Pulau Jawa dari kenaikan permukaan air laut yang semakin mengkhawatirkan. Proyek ini sudah diinisiasi oleh Bappenas sejak tahun 1994 lalu. Mengingat pentingnya pembangunan Giant Sea Wall ini untuk mencegah terjadinya banjir luapan air laut yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, sehingga pemerintahan era Presiden Prabowo akan segera memulai pembangunan tanggul laut raksasa tersebut. Tanggul laut. Guys, ini kah yang viral, ada yang menyatakan Jakarta akan tenggelam. Adakah ini usaha yang dilakukan? Nanti kamu komen di bawah. Rencananya, tanggul laut raksasa ini akan membentang di sepanjang utara Pulau Jawa, mulai dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur, dengan skema kerjasama antara pemerintah dan swasta. Pembangunan mega proyek ini diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama, mulai dari 10 hingga 20 tahun, sehingga secepat mungkin harus segera dimulai. Tembok raksasa ya ini ya. Oh my god. Awalnya, proyek tanggul raksasa ini hanya dikhususkan untuk melindungi pesisir utara Jakarta saja. Namun Pak Prabowo melihat urgensi pembangunan tanggul laut untuk melindungi seluruh pesisir utara Pulau Jawa agar tidak menenggelami lahan-lahan produktif yang berupa pesawahan dan lain sebagainya. Beberapa kali saya mengunjungi kawasan-kawasan tersebut. Sudah berapa tahun saya kunjungi. Namanya saya mengunjungi daerah-daerah yang seperti itu, dan saya melihat dari mulai 2014 sampai sekarang, kalau saya kunjungi, saya melihat keluarga-keluarga itu yang hidup di ruangan tidurnya, di ruangan makannya. Oke guys, kalau kita lihat ini Jokowi mengawali industri hilirisasi yang infrastruktur sama IKN. Dan kalau kita tengok di sini pun Presiden Prabowo meneruskan program Pak Jokowi yang dimana mengawali pembangunan tanggul laut raksasa. Dan menurutku ini masa terlalu cepat berlalu ya. Itu air setinggi lutut. Anak-anak mereka hidup di tengah air seperti itu, di tengah lalat, di tengah nyamuk, di tengah sampah. Ini membuat saya bertanya kepada diri saya sebagai pemimpin politik, apa yang bisa saya buat untuk segera merubah, bukan di kelak kemudian hari, tapi segera mengangkat kembali gagasan Giant Sea Wall ini supaya menjadi fokus perhatian. Ini sudah dilakukan oleh kementerian-kementerian
ATR, BPN sudah melakukan Dagri, kemudian beberapa PUPR terutama. Tapi saya ingin ini menjadi pembicaraan, topik diskusi kalangan akademisi. Tapi kan ada yang meminta juga tolong Presiden Prabowo membuat lapangan kerja untuk di desa-desa yang dikatakan banyak pemuda-pemuda yang menganggur, ibu-ibu, supaya mereka tidaklah susah-susah cari ekonomi di negara orang. Mungkin mereka merasakan mencari ekonomi di negeri orang, Malaysia contohnya ya. Jadi tidak usah keluar negeri, cukuplah hanya di negara sendiri. Menurutku ya setuju ya. Pengusaha, kalangan teknokrat, engineers Indonesia mengajak melakukan pendalaman terhadap masalah ini, sehingga ini yang sudah masuk proyek strategis nasional ini menjadi PSN yang sungguh-sungguh kita dahulukan. Kemudian yang kedua, program 2 juta unit rumah di pedesaan. Pemerintahan era Presiden Prabowo akan memperhatikan pula pembangunan di sektor perumahan. Rencananya akan dilakukan pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan yang akan dipercayakan kepada UMKM koperasi dan BUMDes agar bisa menciptakan kelas menengah baru. Nantinya akan dilakukan pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan per tahunnya. Ya, siap guys. Maksudnya apa tuh perumahan yang 2 juta tuh yang layak dihuni, harus ada pekerjaan ataupun orang-orang yang susah dipindahkan ke sana atau bagaimana? Nanti kamu komen di bawah. Selain perumahan di pedesaan, pemerintahan era Presiden Prabowo juga menargetkan pembangunan 1 juta apartemen yang akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mengingat saat ini ada sekitar 27 juta rumah yang tidak layak huni. Selain pembangunan yang telah disebutkan di atas, tentunya masih ada rencana pembangunan lainnya yang akan segera dimulai di era Presiden Prabowo. Di lain kesempatan akan kita bahas satu persatu kembali ya teman-teman. Ya, semoga seluruh pembangunan di era Presiden Prabowo dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan mampu mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat.